Terima kasih Pak Datua, para senior. Saya ingin memulai dengan membantah apa yang disampaikan Pak SBY terlebih dahulu. Di Tata Surya ini ternyata di tahun 2011 ilmuwan NASA menemukan melalui Kepler ya, sebuah planet yang punya dua matahari. Makanya dinamakan Kepler 16b gitu ya. Tapi Pak SBY benar bahwa di planet yang punya dua matahari itu tidak ada kehidupan. Kurang lebih itu untuk mengantarkan kita bahwa dalam sistem presidensial memang tidak dikenal dua matahari. Saya ingin mulai juga dengan bercerita sejarah sistem presidensial ini. Perdebatan soal 2 presiden, 3 presiden itu perdebatan lampau sebenarnya. Salah satu pendiri bangsa Amerika namanya James Wilson mengusulkan bahwa sistem kita ini tidak mungkin tidak dipimpin oleh satu orang tunggal. Unitary presidency sistemnya. Presiden tunggal. Ada banyak yang membantah terutama Kongres. Kongres kan merasa tidak nyaman ya. Secara politik ada tampuk sentral kekuasaan yang bernama presiden. Banyaklah perdebatannya, bahkan kalau dibahas kajian-kajian terbaru, ada juga yang mengusulkan kayaknya model presidensial itu harus ada 2 presiden. Gitu ya. Misalnya David Oren Leach yang menceritakan harus ada 2-3 orang gitu ya, agar bisa berbagi kekuasaan gitu ya, kolektif. Tetapi kalau kita runut di dalam naskah pembahasan konstitusi Amerika soal sistem presidensial, Alexander Hamilton sudah bilang tidak mungkin akan ada negara berjalan dengan benar dalam sistem kita ini kalau tidak dipimpin oleh satu orang presiden. Nah, selalu di dalam drama politik ya, gagasan-gagasan ini tidak terlalu dibaca dengan baik. Dan seringkali kepentingan politik jauh lebih meluas dari itu. Kita bisa lihatlah di dalam tata surya bernegara kita ini, ada yang sudah lengser ke Prabon menjadi presiden, tapi selalu tampil di pemberitaan tak berhenti-berhenti. 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, ada mantan presiden yang tiap hari harus terpaksa dibaca oleh Bang Sangganda Nenggolan muncul di TV. Ada soal motor gede lah, ya. Ada soal wisata Jokowi lah, ada soal sekolah pimpinan menengah kepolisian yang datang lah, ada yang mengaku bos. Jadi bukan mantan bos, tapi eksplisit menyebut masih bos saya. Apa imajinasi yang bisa kita pikirkan dari pernyataan ini? Ada orang yang masih mengakui selevel menteri, orang yang menjadi bosnya. Padahal secara konstitusional, pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa para menteri itu adalah pembantu presiden yang sedang berkuasa, bukan pembantu mantan presiden. Dia bisa dilantik, bisa diberhentikan, bertanggung jawab kepada presiden yang berkuasa. Tiba-tiba dengan konsep penghormatan tunggal, ya, pengabdian tunggal kepada presiden, ada menteri yang berani bilang mantan presiden, he is still my boss. Wah, itu berani sekali itu menteri. Kecuali memang ada orang yang bertindak bahwa dia harus dianggap masih bos para menteri ini. Ini problematika kalau saya lihat ya dari hari-hari ya, 6 bulan, coba cek Bang Ganda nanti di pemberitaan, persentase pemberitaan soal Joko Widodo, baik yang dimunculkan oleh anak buah, mantan anak buahnya, maupun pemberitaan, maupun ulah dari Presiden Jokowi sendiri.
Contoh ulah Presiden Jokowi kemarin melaporkan soal ijazah palsu. Berita lagi soal Pak Presiden Jokowi. 6 bulan banyak sekali soal berita Pak Presiden Jokowi. Nah ini di titik tertentu karena hukum tata negara juga harus menganalisa gerak dan langkah politik. Ada upaya matahari lain terbit di dalam ruang tata surya ketatanegaraan kita. Dan harus diingat pesan Pak Prabowo tadi yang dibenarkan oleh ilmuwan NASA, tidak ada planet yang bisa long lasting kalau kemudian ada 2 tata surya. Saya mau menurunkan analogi ya. Dalam sebuah kapal, saya pernah menulis di Tempo, judulnya Satu Kapal Dua Nahkoda. Kurang lebih ceritanya, tidak akan ada kapal negara yang mampu berlayar maksimal ya, kalau kemudian dipimpin oleh 2 nahkoda. Coba contoh, mana ada kapal yang punya 2 nahkoda? Kalau nahkoda pasti ada ko-nahkodanya, kurang lebih begitu ya. Bahkan bus saja yang supir-supir itu, nggak ada kemudian supir kecuali supir cadangan, wakil menteri itu. Supir utama ya 1. Bayangkan kalau lebih tinggi dari itu pesawat negara ya. Kalau kemudian bosnya 2 pilot itu, ancamannya adalah para penumpang dari sebuah negara. Saya tidak terbayang kalau negara kita dipimpin oleh 2 presiden yang punya ambisi yang sama. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang menyebabkan matahari ini ingin terus terbit? Padahal harus sudah tenggelam. Saya menduga beberapa hal. Dan itu perlu kita simak hati-hati agar tradisi ketatanegaraan kita bisa berjalan dengan baik. Harus ada mantan presiden menghormati presidennya. Saya melihat misalnya Pak Presiden Jokowi, ini jangan salah paham ya, dalam tradisi ketatanegaraan penghormatan kepada mantan presiden tetap disebut sebagai presiden. Supaya dia sadar diri, dia ini level negarawan, tidak boleh lagi dia bertindak kekanak-kanakan penuh ambisi untuk terus muncul. Dia harus menunjukkan bahwa dia itu pernah menjadi presiden dan dia harus menunjukkan sifat negarawannya. Maka tradisinya tetap dipanggil sebagai presiden. Nah Pak Presiden Joko Widodo kemungkinan besar agak khawatir juga dengan anak beliau yang disukai oleh Bang Rocky. Ya. Karena pernah minta nasihat kan. Tapi kayaknya nasihatnya nggak didengar kalau sekarang ya. Ada kekhawatiran luar biasa. Mas Gibran, Mas Wapres ya, atau kalau kita lihat, jangankan secara politik menimbulkan keyakinan, dia diragukan dalam berbagai hal. Ini tanpa merusak penghormatan personal saya kepada Mas Gibran. Saya ambil contoh ya, bagaimana publik bisa yakin dengan sosok Mas Gibran kalau dia bicara soal bonus demografi dengan baik ya, itu pakai teks atau tanpa teks saya tidak terlalu mengetahui. Tapi dalam praktik lapangan, beliau kemudian jauh dari apa yang dia ceramahkan. Datang ke sekolah, mendatangi tukang cukur, cari siswa yang rambut panjang lalu dipotong rambutnya. Itu kayaknya nggak cocok dengan cerita bonus demografi, kekuatan ekonomi baru dan lain-lain. Datang kepada teman-teman siswi, kasih make up dan lain-lain. Ini agak jauh dari orang bisa dihormati dalam ruang politik. Itu jadi berat bagi Mas Gibran. Bagi saya ini juga disadari oleh Presiden Joko Widodo bahwa anaknya belum matang dalam ruang politik. Orang walaupun muda ya, selevel Syahrir begitu ya, tampil dalam panggung-panggung politik tingkat tinggi, orang menghormati karena kemampuan dan kepahamannya bagaimana berpolitik dan bagaimana menjalankan ketatanegaraan. Kita lihat tidak ada di sosok Mas Gibran. Tidak natural.
Akhirnya ada kesadaran Presiden Jokowi, kalau saya tidak ikut cawe-cawe, nanti anak Pakar hukum tata negara kita ya, Bung Ferry Amsari ya. Ya, soal bagaimana tuntutan para purnawirawan TNI ya, pemakzulan Gibran ya. Oke, saya baca dari awal dari Arienda Henjo. Demokrasi kita bermuatan demokrasi ketimuran. Ingat sobat santun, profesor dan akademisi yang menganut demokrasi bebas sebebas-bebasnya sejatinya duri dalam daging. Mereka menggerongrong pemecah belah bangsa dengan lisannya. Para profesor dan akademisi yang demikian patut diwaspadai. Apa gunanya negara NKRI ada hukum tapi maunya bebas sebebas-bebasnya ya. Gelandangan yang tidak laku jual di pasaran, provokator biar sesat. Sampah negara badut iblis, pengacau keamanan negara dalam semua kerusuhan dan provokator biadab semua demo-demo sesat ya. Bubarkan media-media iblis jongos asing yang menghancurkan bangsa tercinta ini dengan memprovokasi, menfitnah, menghasut dan mengadu domba. Sikat libas tuntas gerombolan pengacau keamanan negara, sampah negara yang terus bikin onar, bikin gaduh, bikin kacau NKRI, sampah negara harus dimusnahkan. Oh, ini di spam komentar ya, di ternak-ternak Mulyono kali ya. Nggak tahu juga ya, itu sering saya sekali katanya ternak-ternak atau bajar-bajar atau apalah itu ya. Itu hal mudah saja kalau Pak Prabowo merasa sebagai presiden yang menteri-menteri loyalis Jokowi segera dicopot gitu ya. Tidak semua pejabat paham Undang-Undang 1945, Mas Ferry. Zaman sekarang pelajaran tentang sejarah negara pun anak zaman sekarang jarang yang paham. Apa mungkin karena sudah ada perjanjian atau kesepakatan misterius ya, atau jangka panjang tapi belum selesai langkah-langkahnya dan khawatir terputus nggak tercapai tujuannya sehingga matahari yang harus sudah tenggelam tapi nggak mau tenggelam. Coba ya media memblacklist Jokowi dari perkiraan maka berartilah dia berubah. Bang Ferry tidak usah menyebutkan Bapak Presiden Jokowi, sebut saja Jokowi atau Mulyono atau Mukidi. Bikin film Dirty Vote jilid 2 aja, tapi aktornya ganti, yang kemarin gak enak dilihat, mukanya gak laku. Karena presidennya adalah pilihan Jokowi, maka presidennya harus tunduk sama Jokowi. Prabowo sendiri yang mengatakan dan dia bilang hidup Jokowi. Jadi di sini yang salah ya Prabowo dan pemilihnya, bukan Jokowi ya. Sangat percuma kita semua membicarakan ini panjang lebar jika bos yang sekarang bidek tak mau memberi sanksi tegas terhadap anak buah yang tak menghargai dirinya sebagai bos barunya. Harga dirinya dikalahkan dengan tersitanya kasus-kasus besar yang mungkin melibatkan dirinya di Pastra ya. Kalau Jokowi bosnya, maka Jokowi lah yang harus membayar gajinya sebagai rakyat Indonesia. Secara pribadi tidak rela pajak yang saya bayar dipakai untuk menggaji para pejabat. Belum lagi banyak yang koruptor pejabatnya ya. Percuma orang-orang cerdas berkomentar tentang fakta dan data rakyat Indonesia 80% itu tak akan pernah tercerdaskan dan tak akan pernah tersadarkan bagaimana bagi mereka adalah Jokowi is the best sampai mati ya. Jadi kayak Pak Jokowi itu kayak didewakan gitu ya. Padahal manusia kan. Kasihan anak polos yang bernama Gibran dieksploitasi politik secara brutal oleh bapaknya. Anaknya dijadikan objek kepuasan nafsu berkuasa. Oposisi atau pengkritik Mulyono orangnya cerdas, sebaliknya pendukung dan pro Mulyono orangnya kalau debat tolol-tolol, argumentasinya cuma bisa ngotot sama marah-marah. Betul sekali Pak Ferry pemikiran Anda, tapi Presiden sebetulnya memang ada perjanjian itu dengan matahari kembar, tapi seolah-olah Presiden bilang tidak ada matahari kembar. Coba kita lihat di kepolisian seperti Presiden, dia seolah-olah karpet merah masih berlaku untuk dia dan anaknya menjabat itu sebagai boneka saja. Sebetulnya Presiden tahu hal ini. Indonesia akan punya sejarah kelam jadinya. Mudah-mudahan akan terbongkar dengan kesadarannya sendiri. Dengan adanya matahari kembar, dia takut dengan dosa-dosa dunia. Biasanya kalau orang suka tunjuk orang lain padahal jari yang mengarah ke dirinya lebih banyak. Anda begitu? Kalau tidak, coba perkataan apa yang sudah Anda buat untuk bangsa ini. Buahnya apa manfaatnya?
tetap aja menterinya tidak loyal kepada presiden. Sehat selalu Bang Ferry, terus kawal para cengunguk ya. Hebat sekali ya komentar-komentar ini ya. Mungkin itu saja lah ya dari saya. Silahkan sampaikan juga pendapat Anda. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam dan sampai jumpa.